Pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik yang mengalami perubahan perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Islam, siswa atau peserta didik dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif, yang hanya menanti guru untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi. Siswa adalah anak yang dinamis yang secara alami ingin belajar dan akan belajar apabila mereka merasa putus asa dalam pelajarannya yang diterima dari orang yang berwenang atau dewasa yang memaksakan kehendak dan tujuan mereka. Peserta didik merupakan sasaran atau objek dan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam memahami hakikat peserta didik, para pendidik perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Setidaknya secara umum peserta didik memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, peserta didik dalam keadaan berdaya. Maksudnya ialah dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan, kemauan, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa. Yang ketiga, peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda. Kemudian, yang terakhir, peserta didik memerlukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang dimiliki secara individu. Hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam. Hakikat peserta didik dalam pendidikan Islam secara formal adalah orang yang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis, yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Adapun beberapa hakikat peserta didik terhadap pendidikan Islam, yaitu yang pertama, peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki dunianya sendiri. Hal ini sangat penting dipahami agar perlakuan terhadap mereka dalam proses kependidikan tidak disamakan dengan pendidikan yang dewasa, baik dalam aspek metode mengajar, materi yang akan diajarkan, dan sumber bahan yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani yang harus dipenuhi. Di antara kebutuhan tersebut adalah kasih sayang, rasa aman, serta harga diri. Kesemuanya penting dipahami oleh pendidik agar tugasnya berjalan dengan baik. Karakteristik dan sifat-sifat peserta didik dalam pendidikan Islam. Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih cita-citanya. Dengan demikian, penentuan tujuan belajar itu sebenarnya harus dikaitkan atau disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yaitu yang pertama, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal, seperti kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotorik, dan lainnya. Yang selanjutnya, karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status sosial. Terkait dengan karakteristik peserta didik, maka ada juga sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama, fokus dengan niat, mensucikan diri, dan menerapkan watak dan akhlak yang mulia. Kedua, fokus terhadap pembelajaran keilmuan daripada kegiatan lainnya. Ketiga, selalu mengulang pelajaran di waktu malam dan tidak menyia-nyiakan waktu. Keempat, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya, adapun macam-macam sifat ideal yang harus dimiliki peserta didik, yaitu yang pertama, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang kedua, mempelajari ilmu sampai tuntas. Ketiga,
mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukhrawi. Yang keempat, bersikap tawadu atau rendah hati. Selanjutnya, hak dan kewajiban peserta didik. Hak peserta didik adalah kewenangan atau kekuasaan peserta didik dalam melakukan sesuatu hal yang telah ditetapkan. Sementara yang dimaksud dengan kewajiban peserta didik adalah perkara yang mesti dilakukan atau dilaksanakan peserta didik agar haknya terpenuhi. Adapun hak peserta didik yaitu peserta didik berhak untuk memperoleh kemudahan dalam fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih mudah setiap saat. Peserta didik juga berhak untuk memperoleh kesempatan belajar tanpa harus dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan secara wajar. Selanjutnya, kewajiban peserta didik. Yang pertama, hendaklah menghormati guru. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Yang ketiga, hendaknya senantiasa mengulangi pelajaran. Yang keempat, bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun. Yang kelima, bertekad untuk belajar seumur hidup. Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik, diharapkan peserta didik dapat terus-menerus belajar menjadi lebih baik lagi, serta sadar bahwa seorang peserta didik tidak hanya menerima haknya saja, melainkan harus melaksanakan suatu kewajiban dalam pendidikan. Selanjutnya, kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Kedudukan peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu peserta didik sebagai subjek pendidikan dan peserta didik sebagai objek pendidikan. Pertama, peserta didik sebagai subjek pendidikan. Dikatakan subjek pendidikan, berarti mereka dipandang sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Mereka memiliki potensi, hak, dan kebutuhan yang harus diakui dan dikembangkan dalam proses pendidikan. Contohnya, peserta didik yang berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, peserta didik yang mengajukan pertanyaan saat materi pelajaran belum dipahami, serta peserta didik yang memberikan masukan dan saran terkait kebijakan sekolah. Kedua, peserta didik sebagai objek pendidikan. Peserta didik dapat dipandang sebagai objek pendidikan karena mereka adalah sasaran didik yang menerima pendidikan, bimbingan, dan arahan dari pendidik untuk ditumbuh kembangkan. Contohnya, siswa belajar di sekolah dan menjalani proses pembelajaran di bawah bimbingan guru. Mahasiswa di perguruan tinggi mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam berbagai bidang studi. Peserta kursus belajar hal-hal spesifik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan, pada hakikatnya peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang secara menyeluruh. Mereka dipandang sebagai makhluk sosial yang bukan hanya menerima ilmu, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan akhlak dan spiritual yang sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik diharapkan untuk mengenali dan mengoptimalkan potensi diri mereka, serta berkontribusi pada masyarakat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, hakikat peserta didik mencakup peran mereka sebagai agen perubahan yang mampu membawa dampak positif dalam lingkungan sosial dan keagamaan.